Hai guys, perkenalkan nama saya Lydia Tandipayu dengan NIM 20061102395. Saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi, Manado. Pada video ini saya akan membahas tentang supply chain strategis dan bagaimana mengelola rantai pasok. Sebelum kita mengetahui apa saja strategi dari rantai pasok dan bagaimana cara mengelolanya, perlu kita mengetahui apa itu rantai pasok. Rantai pasok atau supply chain adalah jaringan antara perusahaan dan pemasoknya untuk memproduksi dan mendistribusikan produk tertentu ke pembeli akhir. Jaringan ini mencakup berbagai aktivitas, orang, entitas, informasi, dan sumber daya. Rantai pasok juga mewakili langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan produk atau layanan dari keadaan aslinya ke pelanggan. Apa saja sih strategi dari supply chain dan bagaimana mengelolanya? Setiap perusahaan berusaha secara optimal dalam memanfaatkan seluruh aset dan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan value terhadap harapan konsumen. Implementasi upaya tersebut tentunya menimbulkan konsekuensi biaya yang berbeda untuk setiap perusahaan. Agar perusahaan mampu menawarkan produk yang menarik dengan tingkat harga bersaing, maka perusahaan terkait dituntut untuk bisa meredukasi seluruh biaya tanpa mengurangi kualitas produk. Salah satu cara adalah dengan mengurangi biaya tersebut melalui optimalisasi distribusi material dari pemasok. Optimasi distribusi tersebut dapat dicapai melalui penerapan konsep dan strategi supply chain management atau SCM. Nah, berikut ini ada 7 strategi supply chain management atau SCM. Strategi yang pertama yaitu mengetahui tantangan internal supply chain management perusahaan. Setiap perusahaan yang ingin menang dalam persaingan dan terus bertahan dalam goncangan bisnis harus memiliki strategi yang tepat dalam segala aktivitas usahanya. Strategi yang kedua, bernegosiasi dengan banyak pemasok. Perusahaan juga bisa memutuskan untuk bernegosiasi dengan beberapa pemasok. Tindakan ini untuk pencegahan jika suatu hari terjadi masalah terhadap salah satu pemasok dan untuk menjaga agar rantai pasokan tidak terputus. Tindakan ini juga berguna agar perusahaan dapat terus melanjutkan kegiatan produksi. Strategi yang ketiga yaitu mengembangkan hubungan kemitraan. Perusahaan perlu mengembangkan hubungan kemitraan jangka panjang dengan satu atau beberapa pemasok sesuai dengan kebutuhan. Para pemasok yang telah lama menjalin hubungan dengan perusahaan tentu sudah memahami tujuan dari perusahaan. Pemasok tersebut biasanya akan lebih berkomitmen untuk berpartisipasi dalam sistem just in time. Strategi yang keempat, melakukan integrasi vertikal. Strategi supply chain management atau SCM bisa dilakukan dengan cara integrasi vertikal untuk mengembangkan kemampuan perusahaan dalam memproduksi barang yang telah diproduksi dari pemasok. Strategi yang keenam yaitu membangun jaringan Keiretsu. Dengan konsep jaringan Keiretsu, perusahaan mengambil bahan yang telah diproduksi dari bahannya sendiri sehingga mendukung supply chain untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Namun, strategi ini sangat sulit diterapkan dalam konsep just in time, khususnya jika tidak ada kesamaan kepentingan dan kolaborasi untuk tingkat produksi. Strategi yang terakhir yaitu mengoptimalkan jaringan data terlibat.
Untuk membangun suatu sistem supply chain management atau SCM, perusahaan harus memperhatikan 5 hal dasar, yaitu perencanaan, memasok, produksi, distribusi, dan pengembalian. Perencanaan merupakan proses awal yang strategis dan harus dipikirkan mulai dari awal ketika akan memulai supply chain management atau SCM. Perencanaan juga menjadi suatu tolak ukur untuk menentukan tingkat efisien harga, kualitas, dan penilaian dari pelanggan. Setelah mengetahui bagaimana strateginya, sekarang kita mesti mengetahui bagaimana sih mengelola rantai pasok itu. Sebagai manajer bergerak menuju integrasi rantai pasokan, efisiensi substansial dimungkinkan. Siklus bahan saat mereka mengalir dari pemasok ke produksi, ke pergudangan, ke distribusi, ke pelanggan terjadi di antara organisasi yang terpisah dan seringkali sangat independen. Ini dapat menyebabkan tindakan yang mungkin tidak mengoptimalkan seluruh rantai. Di sisi lain, rantai pasokan penuh dengan peluang untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan nilai. Ada beberapa tips mengelola rantai pasok. Yang pertama, tetapkan tujuan strategis mengenai rantai pasokan. Yang kedua, tetapkan ruang lingkup manajemen rantai pasokan yang akan dicakup. Yang ketiga, pahami komponen-komponen rantai pasokan yang ada dalam rantai pasokan yang digeluti. Yang keempat, kenali proses dan model rantai pasokan yang dihadapi. Dan yang terakhir, memilih strategi manajemen rantai pasokan seperti strategi banyak pemasok atau many supplier, strategi sedikit pemasok atau few supplier, strategi vertical integration, strategi carried to network, dan strategi perusahaan maya atau virtual company. Itu dia teman-teman, sedikit materi tentang strategi supply chain dan mengelola rantai pasok. Terima kasih sudah menonton.